Pendapat ulama yang pertama, standar nisabnya itu buat orang yang kerja, pedagang dan sebagainya, pokoknya profesi. Zakatnya emas, 80 gram emas. Jadi kalau 1 gram emas harganya 1 juta, berarti 80 juta. Menurut pendapat yang kedua, kelamaan nungguin 80 juta. Lah orang zaman sekarang 10 juta aja dihabisin. Ya kan? Duit 20 juta ganti motor. Punya duit 50 juta, 60 juta, bentar lagi 80 juta ngeluarin zakat. Ngambil mobil. Kapan mau zakatnya? Maka diakalin sama ulama, ini jangan sampai orang tersebut nggak ngeluarin zakat. Gimana caranya? Akhirnya dikiaskanlah dengan zakat pertanian. Kita gampangin aja ya. Kalau beras itu kurang lebih 720 kg. Andai kata 1 kilogram 10.000, berarti 7.200.000. Orang kalau punya duit di atas 7.200.000, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat profesinya. Nah, kira-kira dari dua pertimbangan tadi, efektif yang mana tuh? Yang pertanian. Kan tujuan zakat itu kan buat ngebersihin diri, memberdayakan umat gitu ya. Zaman dulu memang orang kalau ngasih zakat itu memang dikasihnya ke kiai kampung, Pak. Secara nggak langsung dia jadi pengurus musola, pengurus masjid. Cuma kan kiai zaman dulu disebut. Dia nggak butuh dunia, dia diberikan pada santrinya, diberikan pada masyarakat miskin. Paham ya? Nah, seiring berjalannya waktu, musola masjid sekarang udah gak dipegang kiai, dipegang orang-orang yang taubat. Orang yang dulunya kagak bener taubat. Bagus gak? Bagus. Tapi secara akademis kurang bagus. Karena kagak tahu fikih. Iya, fakta loh, ini fakta loh. Gak usah tersinggung ya. Masjidnya tetap, musolanya tetap. Cuman yang megangnya beda. Yang dulu megang kiai, dia tahu hukum. Dia juga kagak berani main makan-makan aja. Nah, sekarang kebanyakan orang kagak ngerti agama. Maaf, pensiunan, saya pensiunan masuk musola masjid jadi pengurus. Kan dia gak punya bekal ibaratnya, gaji kapan begitu. Tapi tetap bagus ya, daripada udah tua masih joget-joget ngapain. Mendingan masuk musola, tetap bagus. Dan masalah musola masjid itu nggak terlepas dari hukum fikih. Bayangin kalau kita bodoh musola masjid najis di depan, kalau pennya juga kan harus bener. Ambil lap, seret, diguyur pakai kucuran ya, terus lap lagi. Jangan dipel gini. Ada darah di dipel gini, malah rata semua jadi najis. Nah iya gara-gara pensiunan itu. Iya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi dharain amin. Kemarin kita bahas beberapa zakat ya. Zakat hewan ternak, zakat persawahan, kemarin ya, padi dan sebagainya, perkebunan. Nah, semuanya itu yang disebut dengan zakat mal sebetulnya. Ya. Nah, ini kita sambung zakat dagangan. Faslun, adapun pasal selanjutnya, wa tuqawwamu, dan dihitung urudut tijaroti. Nah, ini istilah ya. Urudut tijaroti, zakat hartanya tijaroh atau barang dagangan, inda akhiril hauli, pada akhir tahun. Kalau dagangan itu dihitungnya pada akhir tahun. Bima, dengan perkara isturiat, yang sesuai dengan pembeliannya, maksudnya menurut dengan pembukuan jual belinya, maksudnya gitu. Bihi, dengannya. Wa yukhraju, dan dikeluarkan min dzalika, dari yang tersebut, maksudnya zakatnya, rubu'ul usyri, yaitu 1/40. Nah, ini sama kemarin nih. 1/40 berarti 2,5%. Jadi untuk barang tijaroh, barang dagangan itu dikeluarkannya haul, 1 tahun.
Nah, ini saya kasih tahu dulu filosofi latar belakangnya Pak, supaya Bapak punya pertimbangan dengan yang dimaksud zakat profesi saat ini. Di zaman Nabi, orang yang menjual barang dagangan ya, sebetulnya bukan zakat yang kemarin kita pelajarin, yang kambing, onta itu kan udah masuk ya. Nah, lain lagi nih, di antaranya yang diperjualkan di zaman Nabi itu adalah barang kebutuhan rumah tangga, ya. Jadi kalau bahasa sekarang tuh wajan, baju, anduk, selimut, gitu. Nah, zaman Nabi itu seperti itu. Dan mayoritas sahabat saat di zaman Nabi memang kebanyakan jualannya baju, selimut, ya. Kenapa saat itu komoditi pakaian itu sangat menarik ya? Karena memang teknologinya nggak seperti sekarang, ya. Bahkan di beberapa kitab-kitab tarikh ya, sejarah itu, jarum Pak, jarum itu harganya aja 4 dinar. Nah, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, kalau 1 gram emas 1 juta lah misalnya gitu ya. Nyampe nggak sih 1 juta? Saya nggak pernah beli emas. Juta. Hah? Kalau 500 nggak dapat? Nggak dapat. Nggak dapat, 1 juta lah ya. Senin turun. 1 juta, taruhlah kita genepin 1 dinar itu 4 gram. Sebetulnya 4,25 ya. Ini biar gampang hitungnya aja. 1 dinarnya misalnya 4 gram gitu ya. Berarti 4 juta ya. 4 juta kali 4. Berapa tuh? 16. Jarum zaman Nabi itu harganya di 16 juta. Lebih murah pedang daripada jarum. Loh kenapa? Ya karena teknologinya. Zaman dulu orang bikin pedang bisa, gede soalnya. Lah bikin jarum kecil kayak gitu. Ada lubangnya. Nah, ada lubangnya lagi coba bayangin. Makanya jarum zaman dulu gak kayak jarum zaman sekarang. Zaman itu jarum masih gede-gede kayak jarum sol itu, sol sepatu tuh, jarum streaming tuh. Iya. Makanya bukan cuma jarumnya, bajunya pun harganya mahal. Gitu. Orang zaman dulu pakai baju. Kalau kita yang laki-laki nih yang gampang ya, bisa 3 lapis, 4 lapis. Satu buat daleman dulu nih, ya. Terus baru kemudian sarungnya, ya baru kemudian jubahnya, bayangin. Paling sedikit 3 lapis. Ya umumnya biasanya 4 ya. Jadi yang bawah pakai dalaman, yang atas pakai dalaman, baru kemudian sarung, baru kemudian baju. Bajunya baju ketek begini Pak. Bukan baju kayak sekarang udah jadi gini, bukan. Bajunya cuma dilitin bahan doang, habis itu ditutupin jubah gitu. Zaman dulu begitu. Jadi satu orang laki-laki aja itu bisa 4 pakaian, bayangin. Gimana perempuan tuh Pak? Udah perempuan kan auratnya lebih banyak ya. Laki-laki aja bisa sampai 4. Makanya komoditas ekspor paling tinggi ya. Zaman dulu Nabi itu antar negara Pak. Ya, ke Syam, kalau sekarang Lebanon, Syria, Palestina ya. Terus ke Persia, ya, Iran, Irak. Loh itu zaman dulu sahabat itu udah mancanegara. Nah, timbul pertanyaan nih. Mereka-mereka yang berdagang ya, dihitung per tahun itu. Bagaimana cara mengeluarkannya sementara mereka bukan ternak ya, usaha mereka bukan kambing, bukan onta, bukan sapi, sebagaimana yang ketentuan zakat-zakat yang kemarin kita pelajari. Nah, maka ditentukan sama Rasulullah tetap kalian juga harus mengeluarkan zakat. Nah, karena emang komoditi ini ekspor, maka nggak disebutin di sini nisabnya berapa, nggak disebutin. Nisab itu standar pengeluaran zakatnya Pak ya, ukuran standarnya. Jadi kayak kemarin misalnya padi sawah ya, 5 wasak, 1 wasaknya 144 kilo, berarti 720 kilogram. Kalau orang punya sawah kok padinya menghasilkan 720 kilogram beras, maka orang tersebut sudah wajib zakat. Nah itu kan jelas tuh ada standar nisabnya. Nah jadi Bapak biar bayangin dulu kejadian zakat profesi yang sekarang. Nah itu diambil dari hikmahnya ini. Karena kalau orang yang dagang baju ya, dia mungkin bisa mengaplikasikan, menerapkan hukum yang di zaman Nabi ini. Tapi kan nggak semua orang dagang baju. Ada yang kerja di kantor, ya, ada yang dagang tempel misalnya, ada yang dagang sembako. Zaman dulu itu yang kecil-kecilan itu nggak diperdagangan Pak. Ya, yang dagang itu yang gede-gede begini, ekspor-ekspornya begitu. Nah, maka ulama-ulama kontemporer kemudian mengkiaskan orang-orang yang dalam pekerjaan ini supaya dia mengeluarkan zakat profesi dengan urudut tijarah, dengan zakat perdagangan. Gitu. Cuman supaya ada batasan maka dikasih nisab nih.
Kalau urun tijarah kayak di zaman Nabi ya tadi saya ceritain, mereka untungnya udah pasti gede Pak, orang antar negara. Jualannya selimut, jualannya sarung misalnya ya, jualannya permadani macam-macam. Untungnya pasti gede, nggak mungkin kecil. Jadi nggak dipakai nisab lagi udah jelas pasti keluar zakat. Nah sekarang kalau yang dagangin bubur kacang hijau misalnya, ya, ngojek misalnya, kalau nggak dikasih persentasenya standar untuk nisabnya, masa dia harus ngeluarin zakat juga, gitu kan? Nah maka kemudian distandarin sama ulama. Nah disinilah terjadi khilafiyah standar nisab ulama. Pendapat ulama yang pertama, standar nisabnya itu buat orang yang kerja, ya, siapapun ya, pedagang dan sebagainya, pokoknya profesi, makanya disebutnya zakat profesi. Itu distandarkan dengan zakatnya emas 20 miskol atau 20 dinar. Ya, 1 dinar tadi saya sampaikan 4,25. Kita ambil 4 aja lah biar gampang hitungnya nih. Berarti kalau 20 dinar 80 gram emas. Jadi kalau 1 gram emas harganya 1 juta berarti 80 juta. Orang yang berdagang atau bekerja dia baru diwajibkan ngeluarin zakatnya itu kalau 80 juta. Menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, kelamaan nungguin 80 juta. Lah orang zaman sekarang 10 juta aja dihabisin. Ya kan? Duit 20 juta ganti motor. Kapan mau zakatnya? Punya duit 50 juta, 60 juta, bentar lagi nih. Bentar lagi 80 juta ngeluarin zakat, ngambil mobil. Lah, gimana ceritanya kan gitu kan? Maka diakalin sama ulama. Kalau gitu jangan zakat emas ya di nisabnya. Pertimbangannya jangan sampai orang tersebut nggak ngeluarin zakat. Gimana caranya? Akhirnya diambillah, dikiaskanlah dengan zakat pertanian. Yang kemarin tuh, ya. Nah, perpanen. Kan sama aja kan, ketika dia punya duit ya berarti kalau mencukupi nisabnya zakat pertanian langsung keluarin. Berapa? Nah, kita kembalikan dengan nisabnya zakat pertanian kemarin tuh. Kita gampangin aja ya. Kalau beras itu kurang lebih 720 kg beras. Kita pakai ukuran gampang-gampangan aja nih Pak ya. Andai kata 1 kg beras harganya 10.000. Ya, 1 kg beras harganya 10.000. Ya taruhlah beras jelek lah gitu ya. 720 kilo dikali 10.000. Berarti 7.200.000. Orang kalau punya duit di atas 7.200.000 maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat profesinya. Nah kira-kira dari 2 pertimbangan tadi lebih ngepek mana tuh? Efektif yang mana tuh? Zakat yang pakai kias pertanian ya dengan nisab 7.200.000 atau dengan kiasnya emas 80 juta kira-kira? Kias pertanian. Kan tujuan zakat itu kan buat ngebersihin diri, memberdayakan umat gitu ya dan seterusnya. Maka kalau dipaksakan dengan zakat emas yang 80 juta, lah orang kapan mau zakatnya? Tapi andai kata ada orang dia memilih ijtihad ulama yang pendapatnya pakai zakat emas, kita nggak boleh nyalain, tetap nggak boleh. Karena itu 2 pendapat ulama loh. Dan dua-duanya punya dalil. Yang satu dalilnya pakai zakatnya emas, yang satu dalilnya pakai zakatnya pertanian. Jadi dua-duanya punya dalil. Nah, disinilah yang harus dipandang pakai kacamata tasawuf. Udah deh bahasa kasarnya begini. Ini ada orang nih berdalil ya. Wah, saya punya duit 10 juta, saya belum wajib zakat, kan pakai zakat emas yang saya mau. Nah, ini kita pakai kacamata tasawuf. Udah intinya kamu mau zakat apa enggak? Kalau kamu mau zakat ya silakan. Kamu tungguin sampai 80 juta. Kalau sampai, nah kalau umurmu kagak sampai atau duitmu nggak sampai, toto dipakai misalnya buat berobat karena sakit. Nah, itu jadi pertimbangan. Pokoknya jangan sampai kita nggak ngeluarin zakatnya itu karena alasan dalil tadi. Modus ini. Modus jadinya. Itu ada Pak, orang punya emas 75 gram. Ya, kalau dia udah 80 berarti kan wajib zakat. Ya kan 20 dinar. Dikirimlah sahabat untuk negor. Fulan, kamu siap-siap. Simpanan emasmu itu sudah 75 gram. Siap-siap, kalau nambah aja kamu 82, 83, 85. Kalau 1 dinarnya itu 4,25 ya. 85 gram emas berarti kamu sudah wajib zakat. Lah ini pintarnya orang Pak. Pas nyampe 79 itu emas dipinjemin kepada saudara-saudaranya. Zaman dulu emasnya kayak kita Pak, nggak kayak cincin itu enggak. Langsung ngambil deh Pak buat tangan. Apa namanya? Kalung, liontin zaman dulu gitu. Ya ada cincin-cincinnya tapi itu barang-barang remeh kalau zaman dulu.
Ya, jadi gelang-gelang gede, zaman dulu kan gelang gede-gede tuh. Nah, itu kayak gitu, dipinjemin ke saudara-saudaranya. Akhirnya dia gugur dari kewajiban mengeluarkan zakat emas. Itulah orang yang mempermainkan agama. Dia tahu kebenaran tentang wajibnya zakat, tapi dia mendustakan kebenaran zakat itu sendiri. Nah, itu yang disebut kalau di surat Al-Lail wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang seperti itu berarti dia mendustakan kebaikannya sendiri. Sebetulnya orang yang mendustakan kebaikan itu sendiri berarti dia mempersulit dirinya sendiri. Ya, dia lagi dalam rangka mempersulit dirinya sendiri. Emang di dalam dunia dia lagi memudahkan dirinya supaya jadi kaya, supaya hartanya nggak berkurang. Tapi kelak di akhirat dia sedang mempersulit dirinya sendiri untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi gitu ya. Kemudian ulama-ulama itu kedua khilafiyah tadi diambillah titik temu. Ya udah, pokoknya zakatnya disesuaikan dengan urudut tijarah, yaitu 2,5%. Mau pakai zakat emas kek, ya, yang sampai 80 juta nungguin, atau pakai zakatnya pertanian, pokoknya yang dikeluarin itu adalah 2,5%. Ya, ingat ya, zakat itu adalah harta yang di luar dari kebutuhan kita. Kalau kebutuhan nggak perlu dizakatin, Pak. Ya, ingat prinsipnya itu. Zakat itu adalah harta yang di luar kebutuhan kita. Jadi gampangnya begini deh, saya kasih contoh ya. UMR berapa sekarang? 5 juta ya? 5. UMR 5 juta 5. ya. Taruh ada orang punya gaji 5 juta sebulan. Kalau dia bekerja ya, atau kalau misalnya dia pedagang, penghasilannya umumnya rata-ratanya 5 juta. 3 juta dihabisin buat keperluan rumah tangga dia. Nyokolain anak, makan segala macam. Nah, yang 1 juta jadi pakai buat modal dia ke kantor. Ya kan, kalau ke kantor pakai bensin, ngangkot, yang macam-macam ya. Kalau pedagang ya berarti nyuruh orang segala macam. Pokoknya pengeluarannya itu sebulannya 4 juta. Nah, dia cuma bisa nabung 1 juta sebulan. Ini benar-benar bersih nih 1 juta sebulan. Maka ketika dia dapat hasil, kalau yang kerja gaji ya belum wajib zakat. Ya, satu karena hartanya cuma 5 juta gajinya. Yang kedua yang sisa cuma 1 juta. Ya. Bulan kedua berarti berkumpul 2 juta. Bulan ketiga 3 juta, belum wajib zakat. Ya, kalau kita pakai ukuran pertanian 7 juta 200. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, masuk ke 8 bulan, kok dia terkumpul 8 juta, maka orang tersebut sudah wajib zakat profesinya. Tinggal 8 juta, yaudah dibagi aja 2,5%. Berapa tuh? 200.000 ya? Kurang lebih ya, 200.000 ya, 2,5% dari 8 juta. Ya, bener gak? Nah, kurang lebih. Nah, berarti kan dengan 200.000 itu, duit sisanya itu 7.800.000-nya berarti halal, terhindar dari kesubhatan, terhindar dari keharaman gitu. Nah, cuman memang dalam hal ini sekali lagi ya, nanti dikembalikan ke orangnya. Ya tadi saya sampaikan, dia bisa punya kemampuan untuk bayar zakat, tapi dia habis-habisin duitnya. Duit 8 juta nih, dia tahu nih duit 7 juta nih. Bulan depan gua gajian 8 juta wajib zakat gua. Gimana caranya supaya gua nggak zakat? Ya, kulkas kayaknya udah mau ganti baru tuh, ganti baru aja. Ganti baru kulkas. Kan berkurang lagi jadinya. Ya kan? Atau motor kan, kayak motor udah buluk tuh, ganti ini motor baru. Ada aja yang dikeluarin. Nah, ini yang disebut dengan wakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang mendustakan atas hartanya sendiri. Dia tahu kalau dia wajib zakat, dia tahu kalau dia bisa sedekah, dia tahu kalau dia bisa infak, tapi dia dustakan, dia bohongin diri dia sendiri. Dia akal-akalin. Tapi kalau di saat 3-4 bulannya itu termasuk ngakalin nggak? Belum 7 juta, 8 juta. Iya. Itu yang akal juga tuh. Ya makanya tadi baliknya ke mental. Kenapa sih Islam itu sampai menegaskan masalah zakat? Supaya kita itu nggak berperilaku konsumtif. Apa-apa pengen dibeli. Itu sebetulnya intisari zakat tuh gitu. Satu, untuk memberdayakan kita sendiri yang punya duit. Yang kedua, memberdayakan orang lain yang dapat zakat kita. Sebetulnya kalau secara syariatnya duit 4 juta nih, belum zakat ya kan? Jangankan 4 juta, ya tadi itu 7 juta nih. Ini 7 juta nih. Besok gua dapat duit, biasa kasar gitu. Besok saya dapat duit 1 juta dari orang. Kan jadi 8 juta. Nah, besok saya zakat ini. Daripada besok saya zakat, yang 7 juta sekarang saya kurangin aja dulu. Secara syariat sah aja. Secara syariat gak ada masalah, emang gak wajib zakat. Seandainya kita kurangin nih 7 juta, kurangin 1 juta nih, 1 juta buat poya-poya deh ya, atau 1 juta misalnya buat beli kulkas baru misalnya gitu kan.
Jadi 6 juta kan? Orang besok nih ngasih 1 juta. Baru situ. Nah, jadi balik lagi 7 juta lagi. Secara syariat emang nggak masalah. Ya, emang kita belum wajib zakat, tapi pertanyaannya, ntar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah gimana? Itu yang berat sebetulnya. Ya. Emang kalau dari sisi syariat tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dari sisi hakikatnya, nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah seperti apa? Itu yang kita khawatirkan. Sama aja kayak kita jalan ke musola, jalan ke masjid, daripada gue di rumah sumpah berantem bini mulu, ya kan? Musola aja dah. Pelarian, ya kan? Mendingan gue dengerin Pak Ustadz ya. Bisa jadi orang kayak gitu. Ya secara syariat sah aja gak ada masalah. Tapi secara hakikat, lah kan ntar ditanyain sama Allah, ngaji kok niatnya kabur dari rumah, ya kan? Maksudnya kayak gitu. Tapi secara syariat mah sah-sah aja. Bapak sholat, Allahu Akbar, itu sah-sah aja selama ngadep kiblat. Nggak bersalah, secara syariat nggak bersalah. Tapi secara hakikat ya nggak bagus. Sama kayak tadi, zakat udah wajib nih kita keluarin. Ya kita kurang-kurangin dulu sebelum kewajiban zakat tiba, ya kan? Nah secara syariat ya sah-sah aja orang belum wajib zakat. Tapi secara hakikatnya berarti kita kurang adab, kurang ajar, ngakal-ngakalin loh di jalan. Gitu. Paham ya? Jadi untuk zakat profesi seperti itu. Nah ini penting karena nggak sedikit orang tuh nganggep zakat itu ya taunya cuma zakat fitrah. Bahkan sekarang orang nggak sedikit ngakunya miskin supaya dapat zakat. Ya. Saya pribadi kalau ngelihat masyarakat Jakarta khususnya Pak ya, kita nggak mandang yang orang kampung. Mungkin kalau orang kampung wajar lah nggak zakat mal dengan bentuk zakat profesi. Tapi kalau orang Jakarta kayaknya 50% ke atas itu harusnya dia zakat profesi karena dia punya kemampuan untuk itu. Saya yakin, saya nggak bilang yang miskinnya loh, enggak. Saya bilang yang kita-kitanya yang standar sederhana lah ya. Sederhana ke atas itu pasti punya tabungan. Abang kagak punya tabungan. Ya cuma kita kan pura-pura aja supaya kagak diminjem orang gitu ya. Pasti punya tabungan. Loh saya aja punya tabungan kok. Ya kan? Tapi beda lagi kalau tabungannya dia bisa habisin kan. Daripada gue bayar zakat, ya kan beli apa kayak beli ini beli itu. Ya itu menjadi masalah tuh. Akal-akalan ya. Nah, padahal tadi saya sampaikan zakat itu justru salah satu tujuannya supaya kita nggak bersikap konsumtif, supaya kita nggak berlebihan pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu. Selama masih ada hal yang penting, pergunakanlah duit kita itu untuk hal-hal yang penting. Kalau nggak ada yang penting nggak usah. Jangan terlalu konsumtif, tapi juga jangan terlalu pelit. Nah Islam ngajarin gimana caranya nggak pelit, keluarin zakat tuh kan deal tuh. Sesuai ya. Jangan berlaku konsumtif, tapi juga jangan terlalu pelit. Dengan cara kita nahan duit supaya nggak pelit gimana? Ya keluarin zakatnya. Sedekah, sunah-sunah besok nih Ramadan ya kan, bikin takjilan misalnya. Nah itu tujuan Islam kepada kita supaya kita nggak jadi orang yang pelit gitu. Kalau secara hukum pengendalian hartanya ini. Nah ini baru nih. Wa mastukhrija, dan barang yang dikeluarkan min ma'adinid zahabi, dari hasil tambang berupa emas, wal fiddati, dan perak. Yukhraju, dikeluarkan minhu, darinya, maksudnya dari zakat, rubu'ul usr, sama 1/40. Kalau ada orang bikin tambang, lah kok dia dapat emas atau dia dapat perak, wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya 1/40, ya 2,5%. Fil hali, seketika itu juga, langsung. Nah ini yang membedakan antara zakat yang emas kemarin kita pelajarin dengan zakat yang sekarang ini, yaitu zakat pertambangan. Ya namanya barang tambangan dalamnya macam-macam Pak. Ya ada nikel, segala macam lah ya. Andai kata nemu emas, pasti ada emasnya, nggak mungkin enggak. Namanya tambang tuh pasti ada emasnya Pak. Ya, walaupun secuil ya, walaupun sedikit gitu ya, mungkin kadarnya nggak sampai 1 ton enggak. Misalnya dia nambang nikel nih, ya nambang apa misalnya batu bara misalnya gitu ya, itu tetap pasti ada emasnya, nggak mungkin enggak. Barang sebongkah 2 bongkah tuh pasti ada emasnya. Dan sebongkah kan lumayan Pak. Nah itu kalau pakai hukum zakat tetap wajib zakat. Dan zakatnya nggak perlu kayak yang punya emas ini. Kalau yang punya emas itu kan setahun yang kemarin. Ya, kalau itu nungguin setahun ya, 80 gramnya lebih gitu. Tapi kalau yang hasil pertambangan seketika itu juga. Ya, dia dapat itu barang, ya dizakatin hari itu juga. Baik zakat emas maupun perak ya. Wa ma yujadu, dan juga barang yang didapat minarikazi, dari rikas. Nah ini yang kemarin sempat kita singgung nih, barang temuan. Fafihi, maka zakatnya itu asub 1/5. Ya, kita ke 1/5 berapa Ji? 1/10 10%. 1/5 berarti 20%.
20%. Oh, gede juga ya. Wah, tapi wajar sih. Barang rikas nih ya. Barang temuan itu zakatnya 1/5 ya. Rezeki nomplok 20%. Jadi andai kata ada orang ya jalan nih, lah kok dia dapat emas. Nah, tiba-tiba nemu koper, pas dibuka duit semua isinya. Udah koper duit bisa 100 juta itu, Pak. Nah, itu nggak bakal inget kita udah gitu. Udah nggak berteman kayak gitu. Nah, itu wajib tuh. Nah, ini bener, berarti bener zakatnya 20%. Ya wajar ya, karena kan nggak pakai usaha. Iya, nemu. Ya, lagi nemu doang. Bang Alek lagi di kali misalnya kan, lagi nyantai-nyantai. Wah, tiba-tiba emas digelundung. Wah, udah emas nih. Diukur sekilo. Wah, lumayan ini. Nah, zakatnya 20%. Makanya kemarin sempat saya bahas ya, sedikit saya singgung. Ya maaf bahasanya. Kalau kita punya warisan, ya itu warisan dari orang tua, Pak. Atau mungkin dari kakak kita, adik kita, atau siapapun lah ya yang memberikan warisan kepada kita. Walaupun dia bukan rikas, dia bukan barang temuan, nah itu kan barang hak kita. Kalau temuan kan nggak sengaja ya. Kalau waris itu kan memang sengaja diwariskan, beda ya. Dalam hal ini beda. Tapi pertanyaannya kemudian itu barang kan berarti barang lebihan. Ingat prinsip zakat. Prinsip zakat itu adalah sesuatu yang berlebih dari kebutuhan kita. Jadi seandainya kita punya rumah satu, kita udah punya rumah. Lah dilalanya dapat alhamdulillah warisan rumah. Maka zakatin yang rumah itu satu lagi. Karena yang rumah satu itu berarti bukan kebutuhan kita. Ingat prinsip zakat itulah biar Bapak gampang nalarnya. Bapak punya motor satu, wirawiri ya, buat wirawiri. Dilalanya dapat bonus. Ya hadiah misalnya dari kerjaan, dari kantor atau ngikut sayembara apa ya. Nah, door press misalnya gitu. Bapak berhasil dapat 1 buah motor, nah itu keluarin zakatnya. Ya. Walaupun secara pemberian ya, dia bukan rikas sekali lagi ya, karena kan memang bentuknya beda. Kalau rikas memang kita lagi jalan tiba-tiba ketemu. Tapi secara psikologis, secara emosional, ya, ini sama Pak, kesamaannya. Sama-sama kagak modal. Iya kan? Jadi kalau untuk ngeluarin zakatnya tetap usahain keluar zakatnya. Tapi nggak perlu sampai 20%, 20% kegedean. Ya kan? Nah, maka kita pakein zakat yang berlebihan sesuai dengan zakat profesi, yaitu 2,5%. Apapun ya, Bapak mau dapat warisan apapun segala macam, atau tadi lah dapat hadiah motor misalnya gitu ya, kan lumayan. Lah kita nggak modal misalnya. Ingat tadi ya, prinsip zakat yang harus diingat itu. Ketika ada harta yang melebihi dari kebutuhan kita. Kalau emang kita butuh ya kagak perlu dijakatin. Kita nggak punya motor nih, kerjaan kita ngojek. Dapat door prize motor, ya nggak usah dijakatin, orang itu kebutuhan kita. Paham maksudnya ya? Kita nggak punya rumah nih, ya. Dilalanya dapat rumah, tahu dari siapa tahu ngasih rumah, warisan misalnya warisan. Nah, maka rumah tersebut nggak perlu dijakati. Paham ya maksudnya ya? Jadi intinya barang lebihan. Titik. Faslun. Watajibu dan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Nah nih baru zakat fitrah. Bisalah sati asya'a dengan 3 perkara. Apa yang wajib? Pertama al-Islamu Islam ya. Di sini nggak dimasukin mukalaf ya Pak. Kalau mukalaf berarti Islam balik berakal, ingat ya. Islam balik berakal. Itu kalau Islam balik berakal, mukalaf mah buat sholat. Sholat wajib. Ya, orang yang sudah balik berakal, bukan cuma Islam toh ya, balik berakal dia wajib sholat. Tapi kalau untuk zakat fitrah, syaratnya muslim toh Islam, nggak ada istilah balik, nggak ada istilah berakal. Mau dia balik apa kagak balik, mau berakal atau gila, selama dia Islam wajib zakat. Ya tentunya nanti sama walinya. Kalau anak kecil berarti kan dia belum balik Pak. Kalau dihukumin mukalaf berarti gak wajib zakat dong. Ya kan? Tetap wajib zakat. Cuma yang zakatin bapak ibu. Ya, ada orang punya adik misalnya rada edan. Ya, yang berarti yang zakatin ngeluarin zakatnya adalah kakaknya. Makanya di sini gak disebutin mukalaf. Kan biasanya mukalaf. Kalau mukalaf soalnya 3, Islam balik berakal. Sementara di sini untuk zakat fitrah syaratnya Islam. Terus yang kedua baru wabi guru bisyamsi dan terbenamnya matahari min akhiri yaumin dari hari terakhirnya min syahri Ramadhana pada bulan Ramadan. Jadi dia sempat menjumpai hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya Ramadannya 29 atau Ramadannya 30. Ya kalau tanggalan Islam nggak ada sampai 31 Pak. Ya tanggalan kalender Komariah itu cuma sampai 29 30. Ya kita yang gampang misalnya yang umumnya 30.
Ya kebanyakan Ramadan itu 30, jarang yang 29. Kecuali Kamisat. Kalau Kamisat biasanya 29. Tapi Ramadan kebanyakan itu 30. Nah, kita taruh lah misalnya 30 ya. Tanggal 30 Ramadan. Ya. Azan maghrib berarti kan malamnya takbiran. Azan maghrib berarti itu min akhiri yaumin Ramadan. Itulah hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi terbenamnya matahari, makanya disebutin guru bisyamsi. Jadi andai kata ada orang ya lahir sebelum terbenamnya matahari, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Kalau dia mati sebelum maghrib ya, pokoknya sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebetulnya begitu. Cuman kan umumnya orang nggak enak ya. Biasanya orang tetap di zakatin. Yang syarat ketiganya wa wujudul fadli, dan adanya kelebihan an kutihi dari makanan pokok. Bukan cuma dia sendiri, wa kuti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut. Jadi seandainya orang makannya berapa sih gampangnya? Ya, beras ya, kalau sekeluarga 4-5 ya setengah liter lah gitu ya, dengan duit 20.000 misalnya, cukup lah 20.000 ya. Tentunya ngepres, beli ikan asin aja udah, sama kerupuk ya kan, yang penting bisa makan. Yang wajibnya kan nasinya ya, gampang-gampangnya begitu ya. Kalau diduitin berarti 50.000 deh ya. Kalau diduitin 50.000, kalau dibikinin makanan kayak gitulah, beras setengah liter kira-kira, terus duitnya 20.000 buat belanja bumbunya. Nah, orang yang punya kelebihan itu berarti dia sudah wajib zakat fitrah ya. Ini sebetulnya simbol jangan sampai kita merasa miskin, karena banyak orang yang ngarepin zakat karena dia nganggap dirinya miskin. Di sisi lain dia ngeluarin zakat karena merasa dia mampu. Lah kan aneh Pak, ini fenomena zaman sekarang ya. Tantangannya ulama begitu, saya juga bingung kadang-kadang itu. Coba deh kita ngasih zakat kepada seseorang, mustahiknya si fulan, kita kasih si fulan nih karena menganggap dia tidak mampu kan, sebagai fakir, sebagai miskin. Tapi di sisi lain dia ngeluarin zakat. Lah bingung kan tuh? Berarti ini bisa terus statusnya miskin apa kagak ini? Bingung kan? Ya itu begitu lagi pada gitu sih. Itu hukumnya gimana? Nah ya kita makanya repot. Nanti ada beberapa pertimbangan siapa sih yang diberikan zakat. Di antaranya fakir, miskin. Ya saya kasih bocorannya dulu deh ya. Ini secara fikih. Fakir itu adalah orang yang dia tidak punya pekerjaan tetap, yang mana dia hanya bisa memenuhi 25% dari kebutuhan hidupnya. Jadi misalnya dia punya tanggungan, misalnya sehari harus 50.000 ya, dia cuma bisa 10.000, 15.000 buat menuhin kebutuhan hidupnya, baik punya anak atau tidak ya, baik punya istri atau tidak, pokoknya kebutuhan hidupnya begitu. Nah kalau miskin rada naik nih, orang miskin yang dia bisa memenuhi kebutuhannya 50%, separuhnya. Jadi kebutuhannya misalnya 50.000, tapi dia punya duitnya dapatnya 25.000 per hari. Per harinya misalnya tuang sampah, dia punya kerjaan ya, nggak serabutan lah ya. Atau misalnya ansip, dia kan punya pekerjaan, tapi kan gajinya nggak mencukupi. Ya kan? Nah maka yang seperti itu bisa dikategorikan miskin, bukan fakir. Kalau fakir emang dia nggak punya pekerjaan, serabutan, kadang nguli. Ya kalau ada orang make ngecat rumah orang misalnya, kadang-kadang jualan di pasar, pokoknya serabutan lah. Nah itu bisa dikategorikan fakir. Kalau seandainya kebutuhannya hanya mencakup 25%, ya. Harusnya dia punya duit 50.000, punya duitnya cuma 10.000, 15.000, maka dia dikategorikan fakir. Nah itu baru yang dimaksud mustahik zakat untuk fakir miskin ya. Nanti selalu kita jabarin yang lain. Untuk fakir miskin yang dia diperbolehkan menerima zakat. Nah pertanyaannya kan kemudian orang-orang kadang-kadang ngerasa dirinya miskin. Nah itu bahayanya. Sebetulnya kalau bicara fikih yang syariat secara saklek ya, nggak boleh. Ya. Makanya waktu itu sempat saya singgung ya, kayak di Baitur Ridwan sendiri. Itu dulu pas saya masuk, awal saya masuk, itu saya kaget Pak. Ngelihat mustahik itu hampir 200-300. Oh, maksudnya itu mungkin tahu kali ya. Maksudnya itu kan orang lama di sini. Kelak kalau nanti saya tua, saya bakal kepres tuh. Kalau bisa mustahik musola masjid itu jangan banyak-banyak, 5 orang lah. Ya. Satu orang yang tua, yang fakir ya, yang udah jompo, atau 2 orang, 3 orang. Satu kita harus menghasilkan dia menjadi orang kaya. Kan lumayan Pak, kemarin gitu kita bahas tuh ya. Seandainya beras itu bisa dapat sampai 300 liter lebih Pak. Ya duit bisa sampai 2 juta, 3 juta, kan lumayan. Andai kata oke lah yang sejutanya kita bagi buat yang jompo dah. Ya, 1 juta buat yang jompo 100 liter ya kita bojok. Nah ini ada satu target nih.
target khusus ya. Jadi dari 5 orang mustahik tadi ada target khusus nih. Emang dia benar-benar lagi terpuruk. Yuk kita bantu dia. Kita kasih beras 200 liter, kita kasih duit 2 juta. Usaha deh supaya lo kagak miskin. Betapa enaknya tuh kan kalau dia punya kayak gitu. Ya kan? Dia bisa usaha berkembang, terserah mau jual nasi uduk kek, apa kek. Setidaknya dengan dia punya penghasilan, kita berharap besok tahun depan dia bisa ngeluarin zakat mal. Kan cakep. Tapi sejauh ini, nih praktek kan saya ngeliat sendiri. Orang dikasih zakat nih mustahik paling berapa sih Pak? 50.000, 100.000, beras 2 liter, 3 liter. Iya. Udah besok habis, kadang-kadang dijual. Ya kan? Orang yang dikasih zakat yang mau masjid mau musola. Berapa sih kadar zakat liter yang dikasih ke mustahik? Paling 3 liter, 4 liter, 10 liter lah taruh ya. Itu kalau keluarganya banyak. Keluarganya banyak bisa 10 liter, duit 50.000, 100.000. Bisa nggak memberdayakan umat? Nggak bisa. Udah cuma begitu doang aja. Besok tahun depan kita tetap miskin. Ngarepin lagi jadi mustahik lagi. Terus kapan kita ngembangin umat Islam? Kalau dalam hati saya kritis sih dalam hati ya. Saya pengen banget tuh dalam hati itu saya pengen banget. Terobosan Ya, iya. Bayangin kalau misalnya kita punya musola, punya masjid bisa gitu ya. Bisa mengkayakan orang miskin. Nggak usah banyak-banyak. Setahun 10 orang aja. Ya, 1 tahun 10 orang masing-masing itu tadi pas zakat kita kasih 3 juta misalnya gitu ya. Nyandak Pak, 10 orang masing-masing 3 juta beras 200 liter nyandak. Orang saya ngitung kok di RW 8. Termasuk tesis saya itu kan masalah zakat kali. Saya hitung itu. Dapat kok. Orang 1 orang kita kasih 300 liter, ya terserah kan itu mau dijual apa gitu, pokoknya berasnya segitu. Ya, dengan duitnya misalnya 2 juta, 3 juta. 1 tahun dapat 10 orang, tahun depan dapat 20 orang, 3 tahun kita udah bisa merubah nasib orang miskin 30 orang. Gak ada bang pelecet. Nah iya. Insya Allah gak ada bang pelecet, gak ada pinjol ya kan. Itu loh yang zakat yang berdaya tuh begitu. Zaman Nabi tuh begitu Pak. Iya. Tapi gimana sekarang ya? Itu saya juga pusing juga. Sekarang lo bawa. Masalahnya apa ya? Maaf, tanpa merendahkan pengurus musola masjid. Pengurusnya sendiri kagak ngerti zakat. Pengurusnya sendiri kagak ngerti fikih. Pengurusnya sendiri merasa gak enak dan macam-macam alasan yang saya temuin itu sebenarnya. Dan saya nggak bisa maksain karena kan tugas saya cuma nyampein. Saya nggak bisa maksain orang Pak. Saya cuma bisa nyampein doang. Ya, sama halnya misalnya seandainya gitu ya, misalnya Mas Gianto lagi pakai celana pendek, saya kan cuma bisa nyampein. Mas Gianto udah tua, malu, tutup auratnya. Masalah mau apa enggak kan urusan dia. Ya udah terbebas saya. Nah, jadi ada hal yang agak sulit memang. Karena udah kebiasaan dari zaman dulu itu bagi-bagi kue. Ini sebetulnya ya, kenapa kok kayak orang Jakarta nih punya tradisi seperti itu? Sebetulnya itu berkaca dari orang zaman dulu, tapi orang zaman dulu bener. Orang zaman dulu Pak, Bapak silakan tanya lah. Saya punya riwayat dari murid dari guru hadis segala macam ya, guru Marzuki. Itu beliau bilang, guru-guru sepuh dulu itu zaman dulu memang orang kalau ngasih zakat baik duit maupun beras atau apapun itu memang dikasihnya ke kiai kampung Pak. Kiai zaman dulu kan rumahnya samping musola, samping masjid. Secara nggak langsung dia jadi pengurus musola, pengurus masjid. Kiai zaman dulu ya, maka diberikanlah zakat tersebut. Zaman dulu kagak ada bahasa kayak kita nih pengurus yang mengumpulkan panitia RT RW kagak ada zaman dulu. Zaman dulu baru ada RT RW. Zaman dulu adanya Demang, ya kan? Belum ada amil ya Pak? Belum ada. Amil musola masjid kan saya bilang, amil musola masjid itu amil-amilan. Ntar kita bahas masalah amil tuh. Ya, saya mau bahas latar belakangnya dulu. Karena mereka itu biasa ngasihnya ke kiai, dikumpulin sama kiai. Cuma kan kiai zaman dulu, sekali lagi zaman dulu bukan kiai sekarang. Kiai zaman dulu itu kan rata-rata punya santri yang pada mondok di tempat dia, punya masyarakat yang dia tahu bahwa memang dia membutuhkan. Maka si kiai nggak mungkin makan sendiri Pak. Apalagi kiai zaman dulu zuhud, dia nggak butuh dunia dia. Ya kan? Makanya sekalipun diberi beras banyak berkintal-kintal, di lumbungnya nggak bakal dimakan sendiri, nggak buat dia kaya, diberikan pada santrinya, diberikan pada masyarakat miskin. Paham ya? Nah seiring berjalannya waktu, musola masjid sekarang udah nggak dipegang kiai, iya kan? Dipegang orang-orang yang taubat. Gitu. Orang yang dulunya kagak bener taubat. Bagus nggak? Bagus. Dalam hal ini bagus. Tapi secara akademis, secara pensyariatan kurang bagus. Ya mohon maaf nih, karena kagak tahu fikih. Iya, fakta loh, ini fakta loh. Gak usah tersinggung ya. Tapi fakta ini. Faktanya begitu gimana? Terus gimana kalau ya begitu loh udah zaman akhir ya saya pusing mikirin ini.
Coba kalau di musola masjid dipegang sama orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter, orang-orang yang memang mengerti agama, orang-orang yang memang mumpuni, kredibilitasnya bagus, ya kan? Insya Allah nggak perlu nih zakat bagi-bagi kue kayak. Ya itu tadi karena pergeseran moral ya. Masjidnya tetap, musolanya tetap, cuman yang megangnya beda. Yang dulu megang kiai, dia tahu hukum, dia juga kagak berani main makan-makan aja. Dan saya Pak jujur aja, saya dititipin juga zakat. Saya setiap dikasih zakat sama orang, saya langsung ngomong, Bu, Pak, nanti mohon izin ya, zakat Bapak, zakat Ibu, nanti akan saya berikan pada orang lain. Tetap saya ngomong kayak gitu. Ya kita juga nggak bisa nolak, maksudnya kalau saya pribadi nih, orang dia percayanya sama saya gimana? Ada beberapa jamaah, jujur aja, beberapa jamaah di sana tuh yang percaya sama saya, nggak mau ke musola dia. Ya mungkin ya tadi itu ya, mungkin dia punya tradisi dari bapak ibunya ngasihnya langsung ke guru, langsung ke mudin kalau ada zaman dulu tuh, ya kan, langsung ngasih ke kiainya, mungkin begitu. Ya saya nggak bisa nolak juga, tapi tetap saya minta izin. Ini saya terima ya Bu, Pak, mohon izin nanti saya berikan kepada orang lain. Nah, iya maksudnya tadi ya, mental yang tadi masalah musolanya tetap, masjidnya tetap, cuman mental pengurusnya berubah. Yang dulu memang kiainya, yang dulu orang pintar, orang ngerti agama. Nah sekarang kebanyakan orang gak ngerti agama. Ya maaf pensiunan, saya pensiunan masuk musola, masuk masjid jadi pengurus. Kan dia gak punya bekal ibaratnya, gaji dari kapan gitu. Iya kan? Ya, tapi tetap bagus ya, tetap bagus daripada udah tua masih joget-joget ngapain. Mendingan masuk musola, tetap bagus. Dalam hal ikhtisarnya bagus. Cuma kan nggak memberdayakan musola masjid itu sendiri. Masalah musola masjid itu nggak terlepas dari hukum fikih. Bayangin kalau kita bodoh musola masjid najis di depan, nggak tahu itu najis misalnya gitu. Ya untungnya kayak Bagora dia tahu najis di pel misalnya gitu. Tapi cara ngepelnya juga kan harus bener. Makanya diajarin, ambil lap, seret, ambil taruh di ember misalnya atau diguyur pakai kucuran ya, terus lap lagi. Jangan dipel begini. Ada darah di pel begini, malah rata semua jadi najis. Nah iya gara-gara pensiunan itu. Ya enggak? Nah itu bahayanya. Musola masjid itu tetap harus memfasilitasi secara fikih, bahaya loh. Nah jawabnya gitu. Kita kepanjangan dikit lagi nih ya. Wa yuzaki dan membayar zakat an nafsihi dari dirinya sendiri, wa amman dan juga atas orang talzamuhu yang wajib baginya apa nafaqatuhu menafkahinya minal muslimina dari golongan orang Islam. Nah boleh juga kita menzakati orang yang menjadi tanggungan kita, misalnya anak ya, tapi ntar kalau udah tamyiz latih Pak, walaupun dia belum kerja ya, tapi kalau perempuan gak usah, masih itu dia punya anak perempuan, yang lakinya suruh bayar sendiri. Biasain kita punya anak punya cucu udah tamyiz usia 20 tahun ke atas tamyiz tuh ya, kalau bisa dididik dari dia 17 tahun, kasih duit berangkat ke musola ke masjid buat bayar zakat sendiri, latih ya. Kalau yang laki, kalau yang perempuan jangan, perempuan tetap kita yang nanggung. Nah mengeluarkannya itu sokan satu sok min kutil baladihi dari makanan pokok suatu negara. Satu sok itu 4 mud ya, satu sok itu 4 mud ya. Jadi kalau di total ya, kalau kilonya 2,5 kilogram. Nah diliterin jadi 3,5 liter. Wa qadruhu dan ukuran kira-kiranya itu khamsatu artolin yaitu 5 ritel, wasulusin dan sepertiga, oh maksudnya 5,3 ritel bil Iraqi dengan ukuran ritel negara Irak ya. Kenapa sih Irak mulu? Iya, dulu kan pusat peradaban di Irak. Awal pertama Nabi ada, sahabat ada, pusat peradaban, pusat administrasi, semuanya di Madinah. Ketika Sayyidina Ali meninggal, turun kemudian dinasti-dinasti ya, kerajaan-kerajaan Abbasiyah, Umayyah macam-macam pindah Pak. Peradaban itu pindah ke Baghdad, ke Irak. Ya, makanya ada Harun ar-Rasyid macam-macam. Nah, jadi kekuatan Islam saat itu adanya di Baghdad. Makanya ukurannya pun ritelnya ukuran ritel Baghdad, Irak. Nah, ritel Baghdad itu 5,3 ritel, sama lah 2,5 kilogram dan 3,5 liter. Nah, yang kemarin saya sampaikan sedikit. Jadi kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya mazhab Malik, mazhab Maliki, mazhab Hambali, nggak boleh orang zakat pakai selain makanan pokok, ya nggak boleh. Harus pakai makanan pokok, nggak boleh pakai celana, pakai jaket misalnya gitu ya, pakai sarung buat zakat fitrah nggak boleh. Harus pakai makanan pokok. Nah terus gimana kalau pakai duit? Satu-satunya mazhab yang memperbolehkan pakai uang adalah mazhab Hanafi. Cuman mazhab Hanafi lebih gede. Takarannya dia itu, takarannya itu memang kalau di sini sama ya, sesuainya satu sok, ya sesuainya satu sok 4 mud. Tapi ritelnya beda. Nah nih
Jadi konversi dari emut ke retail ini yang berbeda. Dia lebih banyak, totalnya hampir 7 retail. Nah 7 retail itu kalau dikonversi, diubah menjadi kilo atau beras lah gampangnya, maka jumlahnya 5 liter bukan 3,5. Itu yang membedakan. Maka kalau kita mau zakat pakai duit, jangan pakai ukuran 3,5 liter, tapi pakai ukuran 5 liter. Kalau misalnya harga 10.000, berarti keluarin zakatnya 50.000. Kalau kita makan beras yang 12.000, udah 3 kali 5. Jangan pakai yang harga 3,5. Nah prakteknya di Indonesia lagi-lagi, ya, orang-orang pakainya itu. Nah itu yang disebut dengan tasahul, ngentengin, atau intiqalul mazhab, berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu rangkaian ibadah. Pengennya pakai duit kayak Madhab Hanafi, tapi ngeluarin duitnya seharga Imam Syafi'i. Kagak jelas ini. Nah iya, kagak jelas ini, kagak jelas. Gadungan ya. Makanya penting ya. Ya kalau kita Madhab Hanafi nggak masalah, yang penting keluarin seperti itu. Saya sendiri Pak, kalau pakai duit, saya beberapa kali pakai duit, saya pakai Hanafi. Gak apa-apa, orang kita sekali-kali doang kok buat bayar zakat doang. Yang penting jangan dicampurin. Ya udah keluarin 60.000, 70.000 satu jiwanya, ya. Wallahu a'lam. Manfaat. Al-Fatihah.